Someone turn that praise. Yeah. The enemy's under my feet. The enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up. Someone turn that praise up. Someone turn that praise up. This is so deep, this is so powerful, more than just a feeling. This truth is foundational, this is so real, this is so personal, more than just religion. My God is relational. Now I have made up my mind. This is what I believe. I believe I'm so loved by you. I'm so loved by you. It's so deep in my heart, and I know that it's true. I am loved by you. So loved by
by you. It's so deep in my heart, and I know that it's true. I am loved by you. Oh, I love you, Jesus. Yeah, I'm so loved by you. Nothing in all creation could ever separate us. I believe your promise, Jesus. I know I'm loved by you. I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid. I am saved. Now I'm alive. I declare and I decree His blood has won the victory. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid. I am saved. Now I'm alive. The weapons of my warfare aren't carnal. They're mighty to the pulling down of every single stronghold in my life. Take captive every thought in my mind. God authority, I loosen, I bind. Subject every single feeling to the power of Christ. I will be strong in the Lord and the strength of His might. Got Ephesians 6 on my own lock for the fight. Get agreement from the family, bring it into the light. They be holding me tight. No weapon formed against me's gonna prosper. I said no weapon formed against me's gonna prosper. No compromise, reject every offer. Hold my freedom 'cause I know what it cost ya. That's my posture. Now I told ya. That's my life and my holy altar. To the King on the throne I surrender. To the Lamb who was slain
Ya, halo, selamat siang teman-teman. Halo, siang. Kita mau ibadah sama-sama ya. Dan sebelum itu kita satukan hati dulu untuk kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan. Untuk kami beribadah Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan hati yang rindu. Kami mau datang dengan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan yang beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya, Tuhan yang hadir tengah-tengah kami semua. Tuhan melawat setiap hati kami, Tuhan yang mengisi setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami juga boleh fokus Tuhan Yesus hanya kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami, segala tugas-tugas, ujian maupun pekerjaan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan itu semua dulu Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk Engkau Tuhan. Mari ya Bapa Tuhan menjamah setiap hati kami. Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan dengan roh pujian penyembahan ya Bapa. Dengan hati kami yang lembut ya Bapa. Biar kami juga boleh menerima firman-Mu Tuhan Yesus yang akan dibagikan oleh Pastor Mimi Tuhan. Mari ya Bapak Tuhan yang akan berbicara Tuhan Yesus pada kami semua melalui beliau Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan yang akan mengubahkan, Tuhan yang akan memberikan pada kami hati yang baru lagi Tuhan Yesus untuk kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan yang berkati juga untuk setiap jaringan yang ada Tuhan, alat yang kami pakai biar semua itu boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang lagi di jalan juga Tuhan yang tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan yang akan berkuasa atas setiap ibadah di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami mau menyatukan hati kami tidak membiarkan kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Segala roh pemberontak, roh keras hati kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya roh yang lembut, roh kudus yang hadir tengah-tengah kami semua melawat setiap kami ya Bapak. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini siap hati kami Tuhan Yesus. Kami siap juga untuk beribadah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita, tapi sebelum itu mungkin boleh sapa kiri kanan kali ya. Bila semangat, sukacita. Kita mau puji Tuhan kita nyatakan Yesus adalah Yesus yang mulia. Yes Lord. Mari sama-sama katakan terangmu yang telah ubah hidup
Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau hadir dalam hidup kami. Kasih-Mu sangat besar dan kasih-Mu yang mempesona. Karena gak ada kasih yang begitu tulus, begitu besar, yang mengorbankan benar-benar hidupnya untuk kita semua. Dan gak sekedar hidupnya aja ya, berarti semua hal yang kita butuhkan pun Tuhan pasti akan siapkan, Tuhan pasti akan tahu juga apa yang kita perlukan. Jangan takut, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Mari kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita tinggalkan semua pikiran kita, beban kita sekarang fokus sama Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia.
Yesus kau baik Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus. Ya rala baba 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 rala baya sikara rara. Ya rala baba 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 rala baya sikara rara. Ya rala baba rara. Ya rala baya rala. Yesus kau Allah yang baik, kau mulia Yesus. Kami kagum padamu, kami hormat padamu. Ya rala basi karana baba 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 Mari sembah Dia, mari kobarkan bahasa roh, mari buka mulut kita sembah Dia. Shekela bala bala mana maya la mana maya la maya la maya la. Haleluya. Shekela bala bala maya la maya la maya la maya la. Haleluya, kira bara bara maya rapo. Illa la 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 ya rapo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus kau yang kutinggikan, Yesus kau yang kuagungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya kau yang ku sembah. Jemaat sendiri, yes, mari angkat tangan kita kepada Dia. Mari kita hormati Dia lebih dari segala apapun. Yes, yes Tuhan. Yes, Engkaulah pusat hidup kami. Yes Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Yesus kau yang kutinggikan, Yesus kau yang kuagungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya kau yang ku sembah. Hanya kau yang ku sembah, hanya kau yang ku sembah. Mari beri tepuk tangan untuk Allah kita, Yesus, Raja di atas segala raja, pusat hidup kita. Yesus, Engkau yang terutama, Engkau yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di atas segala nama. Tuhan, Engkaulah pusat hidup kami. Itu sebabnya kami datang ke sini siang hari ini. Enggak ada lain Tuhan. Kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami benar-benar Tuhan perlu Engkau. Kami benar-benar enggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berbicaralah, urapilah hamba, urapilah semua yang mendengar. Kami mau duduk diam, kami mau taruh segala kesibukan dan pikiran-pikiran kami, aktivitas kami saat ini. Kami hanya benar-benar konsentrasi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. 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 Ya, silakan duduk.
Oke ya. Selamat bertemu kembali ya dalam ibadah youth kita ya. Meskipun udah dibelah dua, saya harapkan yang youth ini tetap ya lebih semangat lagi ya, lebih menjangkau lagi teman-teman yang lain ya. Nah oke, hari ini saya ingin memberikan judul hidup mengandalkan Tuhan ya. Saya berikan judul ini karena sekarang saya udah bener-bener tinggal sendiri ya. Jadi ngerasain tinggal sendiri ya. Rumahnya cukup gede, terus tinggal sendiri. Paling datang si Mbak ya. Jadi ya itulah hidup kita harus mengandalkan Tuhan ya. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya mohon yang wanita ayat 7, yang pria ayat 8. Baca yang keras ya, yang wanita dulu. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Para pria silakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Semua baca. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yes, ya kita lihat slide berikutnya. Jadi mengandalkan Tuhan itu dari bahasa Ibrani ya, dibacanya itu batah ya. Coba ucapkan sama-sama batah. Sekali lagi yang keras. Batah ya. Nah, jadi bukan latah ya, bukan batagor nih ya. Jadi ini batah itu artinya lebih yakin, lebih merasa nyaman, mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Gak ada yang lain selain Tuhan. Nah, ini benar-benar loh perlu pengertian yang dalam. Jadi nggak hanya asal lewat. Oh, saya udah tahu khotbah Yeremia 17 itu tentang mengandalkan Tuhan. Ternyata mengandalkan itu nggak hanya sekedar percaya. Sebab orang yang percaya belum tentu mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Tuhan saya. Saya ke gereja tiap hari Minggu. Saya percaya tiap hari saya berdoa dan sebagainya. Tapi apakah hidupnya sudah mengandalkan Tuhan? Belum tentu. Namun sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia percaya. Karena dia cuma ngandelin Tuhan. Contoh nih ya, contoh. Nah ini waktu Sarah ya. Waktu Sarah dulu kuliah, dia kan semester 4 ya. Itu dia udah pergi ke Brisbane. Dia kuliah S1 ya. Di sana dia dapat beasiswa. Beasiswa itu setiap semester ditinjau. Namun pada saat semester kedua di sana, mau naik semester 3, itu kuliah beasiswanya di stop. Karena nilainya itu tidak berhasil mencapai 3,5. Jadi nilainya tuh harus selalu konstan 3,5 ke atas. Dan di sana pelajarannya tentu lebih sulit daripada di UI ya. Ngomongnya juga bukan ngomong Inggris sehari-hari atau Inggris film kartun, bukan. Tapi ngomongnya ya Inggris science ya, Inggris bahasa ilmu ya, bahasa ilmiah. Nah, ketika dia nggak berhasil mendapatkan beasiswa, sebenarnya saya sama Pastor Fu udah ketar-ketir. Kami harus menyiapkan uang supaya Sarah bisa tetap kuliah di sana. Untuk 1 semester itu ya, jadi itu semester kelima kalau nggak salah. Semester kelima itu supaya dia nanti bisa lulus S1. Yaitu kami harus menyediakan uang 167 juta rupiah. Jadi 1 semesternya itu kalau nggak dapat beasiswa, bayar sendiri, banyaknya adalah 167 juta rupiah. Nah, terus saya sama Pak Fuksi puter otak dong ya. Waduh gimana, lihat tabungan ya, lihat tabungan, enggak cukup ya. Terus ya Pastor Fu dia berusaha ya karena dia juga dosen ya. Dan kami berdoa, kami berpuasa, kami tahu ini masih ada jarak waktu sebulan. Nah, puji syukur ada proyek ya dari kan dulu Pak Fuksi ngajar orang-orang politik ya. Jadi karena dia jurusannya sosial politik, dia ngajar anak buahnya Megawati, anak buahnya Gus Dur ya. Jadi tanya Sandi tuh, banyak banget anak buahnya Gus Dur kesini kalau hari-hari biasa mau konsultasi ya. Terus anak buahnya siapa lagi, Ibu Megawati, banyak dah ya.
Pokoknya yang saya pikir itu adalah tokoh-tokoh politik ya. Nah, dari situ lumayan dapat uang karena Pastor Fu ahli statistik ya. Jadi waktu itu Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Andi, siapa tuh yang orang Sulawesi ya, si Andi itu tuh, Andi Marangrai apa? Andi Yusril tuh. Si Andi Yusril kan itu dari PBB ya, Partai Bulan Bintang ya. Tante ingat betul, saya ingat betul. Dia mau ngadain survei. Kenapa waktu itu tuh mau deket-deket pemilu atau apa? Kenapa partainya nih belum pemilu beneran, udah diprediksi kalah. Dia mau tahu kekalahannya itu di mana. Dia mau selidiki secara statistik. Akhirnya Pastor Fu nyelidikin, oh ternyata di sini. Nah itu dibayar mahal, ya dibayar 100 jutaan itu. Itu mahal, statistik begituan nilainya tinggi ya. Nah Tuhan mana lagi? Akhirnya terus kita koreklah uang tabungan. Masih kurang 25 juta. Masih kurang 25 juta rupiah. Gimana ini? Nah saat itu Tuhan bilang, kamu jangan hanya ngandelin pikiran sendiri. Dan saya bilang, ya Tuhan ampuni, kan kami ngandelin juga karena bikin proyek dan segala macam gitu. Nah di situ Tuhan bilang, gak mau saya sama Pastor Fu dari dulu menikah sampai sekarang gak ada kebiasaan hutang-hutangan ya. Terus kita ngomong cerita ke jemaat yang kaya. Tolong dong doain, anak saya ini lagi ini. Nah pakai kata-kata rohani, tolong doain. Biasanya kan gitu, para orang tua, tolong doain gitu. Saya gak mau pakai kata-kata istilah itu. Dan saya gak mau dibantu terus nanti meskipun dibantu kalau dia disuruh sama Tuhan gak apa-apa. Tapi kalau disonding-sondingin dari kita saya gak mau. Terus saya bilang begini, waktu itu Pastor Fu itu udah hari deadline-nya. Jadi itu jam 3 sore pembayaran terakhir. Kalau enggak ya gak bisa kuliah, udah silakan pulang ke Indonesia. Itu pembayaran terakhir. Dan Pastor Fu ada di sana. Terus saya bilang, ayo kita berdoa. Itu berdoa loh. Di sana itu jam 12 siang, di sini jam 9. Saya berdoa, masuk kamar, saya berlutut, saya bilang, Tuhan saya percaya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang ajaib, maha kuasa, luar biasa. Saya tidak mau berhutang, saya nggak mau main korupsi, saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya tahu Tuhan saya luar biasa. Di sana Pastor Fu juga, si Sarah udah nangis-nangis ya. Aduh ini gimana, masih kurang 25 juta. Padahal jam 3 sore deadline-nya. Di sana udah jam 12. Nah, ketika saya berdoa jam 9 begitu, setelah saya selesai penyembahan, saya bilang, kalau saya udah menyerahkan sama Tuhan, saya nggak mau khawatir lagi. Saya nggak mau memikirkan hal itu lagi. Saya percaya Tuhan sediain. Apa yang terjadi? Tanpa disangka-sangka, ada WA masuk. Dan WA call lagi. Itu adalah justru dari tante kosnya Sarah, Ibu Fani namanya. Bu Fani telepon, Bu, saya tadi lagi berdoa, Tuhan suruh saya hubungin Ibu. Ibu punya kesulitan apa? Saya bilang, aduh maaf, saya ada kesulitan, tapi saya nggak bisa cerita Bu Fani. Tapi ini Tuhan suruh Bu. Nah pasti ini ada sesuatu yang sangat urgen. Dia peka sama suara Roh Kudus. Akhirnya saya bilang, ini masalahnya Sarah. Sarah kan lagi ada di sana. Terus dia bilang, saya mengerti katanya. Saya nggak bilang loh, masih 25 juta lagi kami perlu. Nggak bilang mas sekali. Cuman saya bilang uangnya kurang. Jam 3 sore harus deadline. Nah apa yang terjadi? Di sana mereka udah berdoa tuh kira-kira jam 1 gitu ya. Itu tiba-tiba kamar mereka diketok. Diketok pas dibuka itu adalah Om Vincent. Om Vincent itu suaminya Tante Fani. Jadi Tante Fani tadi udah cerita, Om Vincent bawa berapa coba? $2.500 Australia. Dan itu adalah sebanyak 25 juta rupiah. Jadi saya nggak cerita jumlahnya. Beneran saya nggak cerita. Dan akhirnya 25 juta itu benar-benar kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih sama Om Vincent. Langsung mereka berdua pergi ke kampus ya, ke Bank Commonwealth dan langsung disetor. Nah coba lihat, perbuatan Tuhan ketika kita mengandalkan Dia luar biasa. Tapi ya itu nggak ada
pikiran yang lain. Misalnya mau utang ke siapa, sengaja-sengaja nelepon, sengaja-sengaja berkata rohani, enggak ada yang kayak begituan. Murni bener-beneran, tepekur berlutut sampai lutut tante tuh sakit beneran. Sampai berdoa itu ya, kalau udah lutut kita sakit, kalau udah air mata kita kering, itu doanya itu doa dari hati. Itu doanya doa yang serius. Tapi kalau kita berdoa, air matanya air mata buaya ya. Cuman karena kita sedih mikirin penderitaan kita ya. Terus udah gitu kita ya santai-santai aja. Nah itu belum betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah kita lihat keadaan orang yang mengandalkan Tuhan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kalian yang udah pernah pergi ke pinggir sungai, boleh lihat. Seperti pohon itu tuh. Itu akarnya itu bisa besar, menjalar sampai puluhan meter. Nah tadi saya tanya di remaja, akar itu tumbuhnya kemana? Katanya gini. Nah, ke bawah. Sampai kemana? Sampai ke inti bumi katanya. Wah ya jawabannya spektakuler, sampai ke inti bumi ya. Nah akar itu tumbuh terus ke dalam mencari yang namanya air. Jadi kalau dia di pinggir air udah jelas dong, carinya gak usah jauh-jauh. Udah banyak tuh airnya masuk. Jadi akarnya tumbuhnya gede-gede, akarnya itu merambat. Gak heran setiap pohon-pohon yang ada di pinggir air itu menjaga supaya tanahnya gak erosi. Di sekitar air itu tanahnya gak bakalan cepet longsor. Kalau itu ada pohon-pohon di situ yang akarnya tumbuh. Nah kemudian dia gak ngalamin panas terik. Kalian lihat pohon-pohon di tepi sungai itu umumnya walaupun ada musim kemarau, daunnya gak akan coklat. Daunnya gak akan beguguran. Malah dia tetap berdaun, tetap hijau. Nah ini menandakan apa? Orang Kristen yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang didasari oleh firman Tuhan, karena akar itu melambangkan kehidupan dia dengan firman Tuhan. Maka gak gampang ngalamin erosi. Gak gampang, jadi ada godaan, ada mau tekanan yang hebat, yang membuat kita sedih, yang membuat kita jadi kecewa, yang membuat kita jadi betul-betul menderita, ataupun godaan tawaran nih loh ya. Ini kerjaan bagus, tapi kamu mesti bohong-bohongan lah, bikin 2 laporan, terus kemudian bikin segala macam pajak yang nggak beres dan sebagainya. Terus udah gitu ditawarin lagi ini loh ya, kamu mau nggak sama cewek itu? Oh cantik segala macam. Tapi misalnya dia bukan anak Tuhan ya, tapi dia itu begini begitu. Nah ini menandakan nih ya, ini kalau dasar firman Tuhannya kita nggak kuat, terbawalah kita nggak ngandelin Tuhan. Sebenarnya kita ngandelin pikiran sendiri. Mari kita lihat lagi. Pohon yang di tepi air itu, daunnya itu tetap hijau. Itu menandakan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Enggak khawatir dalam tahun kering. Coba kalau kalian pikirkan. Kalau kalian menjadi saya, akan khawatir deh. Saya juga permulaan Pastor Fu itu dikabarkan meninggal. Saya juga udah langsung ya, karena otaknya juga otak ngitung. Jadi saya pikir Tuhan bagaimana ini gitu. Ini caranya bagaimana gitu. Nah di dalam hal ini ternyata ketika saya lalui tahun demi tahun. Kita gak usah khawatir. Di dalam tahun kering, sekering apapun. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Baik buah roh maupun buah jiwa. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia juga ada keinginan untuk berbuah. Ada keinginan, aduh hidup saya gak mau begini-gini aja. Saya mau ada terobosan. Bukan hanya dalam bidang kebendaan, itu wajar-wajar aja silahkan. Tapi dalam bidang kerohanian, saya gak mau begini-gini aja Tuhan. Saya mau hidup saya menghasilkan sesuatu. Tadi Dr. Albert Wanasida, dia doktor, dia S3, ngajar di UPH. Dia bilang bahwa kalau kita hidup dengan Tuhan, bukan sekedar hanya supaya semangat. Semangat, sukacita, kuat. Bukan. Dia bilang harus ada transformasi. Apakah hidup kita ini membawa dampak bagi orang lain?
Sehingga mereka juga diubahkan oleh kehadiran kita. Sehingga mereka mau tahu, apa sih lu rahasianya? Kok lu tuh bisa begitu ya? Gak gampang kecewa sama hidup ini. Lu tuh bener-bener deh, bisa aja begitu. Kenapa ya kamu bisa begitu? Padahal kamu bukan anak orang kaya. Kamu orang biasa-biasa aja. Nah, inilah yang disebut menghasilkan buah. Jadi itu sangat penting. Mengapa kita mesti mengandalkan Tuhan? Pertama, manusia itu terbatas. Mungkin di sini ada yang merasa, papa mama gua cukup kaya loh. Gua cukup inilah tercukupi. Bahkan gua udah punya ini itu. Terus keduanya, gua cukup ganteng kok. Gua cukup cantik, cukup populer. Nah terus mikir lagi, gue cukup pinter, ya gue cukup punya masa depan dan sebagainya. Saya mau tanya sama kalian, ada nggak yang memiliki semuanya itu? Ganteng, cantik, kaya, pinter, populer, selalu sehat. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada semuanya di dunia ini. Semua kita terbatas. Kalau kalian merasa, gue mah aman-aman aja, kayaknya sampai saat ini gue aman-aman deh di bidang begituan. Itu berarti kamu terkutuk. Karena kamu mengandalkan pikiranmu sendiri dan keadaan. Kalau mau Tuhan balikan dalam sekejap, apa yang kita miliki, apa yang orang tua miliki, itu dibalikin sama tangan Tuhan, dalam waktu 5 menit aja bisa hancur loh. Nggak usah pakai bencana, pakai apa aja, itu bisa hancur semuanya. Sekarang kan zamannya online ya, jangan dipikir dari online itu nggak ada orang yang menderita, nggak ada orang yang ditipu. Banyak banget yang ditipu, sampai rumah papa mamanya hilang dan sebagainya. Banyak banget bisa kejadian begini begitu. Nah itu sebabnya manusia terbatas. Kemudian dunia dan hati manusia itu berubah. Sekalipun dia orang-orang terdekat kita, saya udah ngalamin. Coba di sini ada enggak yang sekarang teman dekatnya, jangan jauh-jauh, jangan bicara soal teman di luar. Sekarang teman dekat di Komsel, ada enggak yang berubah? Hatinya jadi berubah. Mulai tahun kemarin ke tahun ini, ada enggak? Mulai berubah, mulai enggak dekat dengan kamu, mulai kayaknya ada sesuatu antara kamu dan dia gitu. Ada enggak? Ada kan ya? Ya enggak ya? Nah apalagi nih, maaf nih ya gerombolan anak-anak cewek nih yang suka melo-melo ya. Tahu-tahu kasak kusuk gitu ya. Gosip gini, gosip gitu. Nah itu yang sering terjadi ya. Kenapa? Hati manusia berarti gampang berubah. Disodorin aja 5 juta rupiah ya. Si Mak mau nggak 5 juta? Kamu tapi benci dianya. Ya misalnya benci temennya, kamu harus ikut saya. Pasti Mak bilang, tenang bisa diatur. Nah ya enggak ya. Nah soalnya kenapa? Saya punya pengalaman. Bijunah tuh yang dulu pembantu saya. Ya ini Bijunah nih ya. Nah Bijunah bilang waktu dulu suka demo-demo di Jakarta. Kata dia, di sekampung dia didatengin tuh sama yang pro Anies Baswedan. Ya pokoknya pro gitu-gitu deh. Didatengin dikasih duit setiap orang, setiap rumah. Senang. Ayo daraek tuh ya milu orang katanya. Nah badai ka mana gitu kan ya. Ini ngomong Sunda nih Inggris ya gitu ya. Badai ka mana? Itu jauh-jauh ke Jakarta. Ya, nah ke Jakarta arek naon. Nah gampang milu we. Nah milu nya orang naik bus ya. Mane dibere saurangna 250.000. Nah ya ngerti dong ya bahasa Jerman ya. 250.000. Nah terus sareng nasi bungkus. 1 orang 1 nasi bungkus. Engkenya maraneh ya poe Jumaah kumpul dihareupeun masjid eta Masjid Raya nya. Engke aya bus tah nya gratis naik bus. Engke peutingna nya enjing ye peuting teh tonight ya. Engke peuting dianterkeun balik deui ka Bogor ulah sararieun cenah nya. Nah ulah sararian teh don't be afraid ya. Nah ya don't be afraid kawan-kawan ya. Nah ulah sararian dianterkeun deui ka dieu selamat dan aman. Nah padahal mah mereka nggak ngerti di sono berhadapan dengan gas air mata ya enggak, dipukulin sama tentara, tapi berhubung apa 250.000 sama nasi bungkus, hati kita udah apa
berubah. Tuh hati manusia tuh pada berubah, ya enggak? Yang tadinya cinta Jokowi, yang tadinya cinta si Ahok, jadi ngutukin si Ahok, ngutukin Jokowi. Nah, maaf di sini kalau ada yang namanya Ahok ya. Nah, yang kayaknya ada yang namanya Ahok ya. Nah, jadi lihat hati manusia itu gampang banget berubahnya. Gampang banget. Jangan bilang, oh dia tak akan berubah. Dia cinta saya. Wah, terus dia tak akan berubah. Dia itu udah rohani selevel papa saya misalnya. Tante udah ngalamin, mau level gimana lagi? Ayo, mau level gimana lagi? Udah level pendeta, level sinode juga. Kalau hati udah berubah mah, udah lain ceritanya. Nah, jadi di dalam hidup ini nggak bisa ngandelin orang siapapun. Terus kalian pikir, gimana kalau keluarga? Keluarga juga bisa loh. Keluarga bisa berubah. Jadi satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Dan Tuhan seneng bila kita mengandalkan Dia. Nggak beda sama orang tua kalian. Anak saya nih, yang nomor 1 kayaknya jauh dari saya. Yang nomor 2, aduh ini nih, yang hidupnya mengandalkan saya. Saya jadi mesti sayang sama dia. Saya mesti kasih perhatian yang lebih sama dia. Nah itu sama. Sebenarnya Tuhan juga kan pribadi. Jadi dia juga ngelihat, anakku yang ini bener-bener ngandelin aku. Sedangkan yang anak, aduh hidup semaunya. Biar aja saya pentokin. Pentokin aja dengan pikirannya sendiri. Dengan pengalamannya supaya dia mentok. Nah ini yang terjadi. Sekarang cirinya orang mengandalkan Tuhan. Pertama, dia melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Mau kalian deket sama seseorang, yuk pikir dong. Pakai hati, pakai otak. Tuhan, saya sekarang udah anak Yesus. Saya mau mengandalkan Engkau. Aku gak mau mengandalkan pikiranku sendiri. Nah itu caranya melibatkan Tuhan. Ini ada seorang anak pendeta di Jakarta, anaknya pendeta Saragi. Dia gak diterima di UI. Lalu bapak pembimbing bimbingan kelompok belajarnya, dia bilang gini, katanya, nanti gini aja ikut simak UI. Pas kamu tes, kamu datang ke tempat saya. Saya akan tuntun kamu nomor per nomor. Cuman nanti bilangin ke papa ya. Nanti papa mesti ngobrol sama bapak katanya. Nah, ini kan berarti lewat jalan belakang, ya enggak ya. Dan itu juga belum tentu dia lulus apa enggak. Pokoknya bapaknya tuh mau ngasih contekan-contekan. Ketika itu papahnya udah enggak ini, Pak Saraginya udah enggak damai. Terus katanya, udah deh jangan cara begitu. Tapi anaknya kekeh. Akhirnya kemudian hari H-nya itu dianterinlah ke sono. Pas ke sono tuh pagi-pagi jam 7. Belum datang tuh bapak pembimbingnya. Lalu anaknya ini langsung ngomong, ayah katanya ke Pak Saragi, saya nggak jadi deh mau cara yang begini. Hati saya dari tadi berdoa udah bilang, namanya kalau nggak salah si Reta ya. Reta, apa kamu nggak malu nanti kalau kamu lulus masuk UI, kamu kan pembina anak-anak komsel remaja. Nanti adik-adikmu bilang, oh Kak Reta pinter ya masuk UI ya Kak Reta. Padahal tesnya bukan hasil kamu, hasil si bapak itu ngerjain. Nah gimana perasaan kamu? Nah di situ hatinya udah gak enak. Akhirnya mereka memutuskan pulang dan bapaknya bilang, ini yang ayah inginkan dari kamu katanya. Dan memang dia gak diterima akhirnya di UI. Tapi dia gak mau putus asa. Dia 1 tahun ini dia mau belajar lagi dan dia tetap mau masuk UI. Coba lihat, ini orang contoh melibatkan Tuhan. Lalu apa-apa cari Tuhan, bukan tanya temen. Biasanya anak-anak sekarang keenakan tuh nanya temennya. Kalau sama temen sejawat, segenerasi lebih enak. Karena apa? Biasanya didukung. Ketika keputusan kita salah, ketika apa begitu. Itu biasanya teman-teman sejawat bilang, gak apa-apa sih, meski kata gue sih begini-begini. Tapi menurut gue gak apa-apa sih, lu jalan aja. Lu udah lakuin aja, gak apa-apa kok, masih aman menurut gua. Nah, jadi seringkali kita ke temen, tapi bukan ke otoritas kita. Baik itu orang tua maupun kakak-kakak. Nah, jadi saya ingin bilang, kalau orang yang melibatkan Tuhan, apa-apa cari Tuhan. Terus lewat doa, lewat pembacaan firman. Menurut kalian, pastor nih setua begini,
Itu masih nanya sama Tuhan. Kemarin aja Pastor seharian hari Sabtu itu dari siang sampai sore. Pastor doa di ruangan situ. Pastor nanya sama Tuhan, Tuhan apa yang aku masih harus kerjakan? Apa yang aku harus masih andalkan dari Engkau? Itu setiap firman yang Pastor baca selalu tentang berdoa. Pastor di situ Tuhan bilang, kamu itu kalau berdoa nggak fokus sama saya. Kamu itu terlalu sibuk, begini begitu. Itu saya sudah ditegur melalui hal ini. Jadi bukan hanya kalian, saya juga perlu andelin Tuhan. Yakin dan percaya, itu benar-benar harus yakin dan percaya. Karena apa? Kita lihat ya, andalan manusia itu apa? Uang, ya kan? Oh, gue mah aman, orang tua gue masih kerja, orang tua gue punya banyak aset, punya banyak tabungan, tenang. Nah terus apa lagi? Kedudukan, tenang. Gue punya banyak family yang punya kedudukan di sana sini, ntar kerja juga gue gampang dan sebagainya. Lalu orang lain itu ya itulah misalnya orang tua, terus kemudian saudara, ya gelar udah pasti, tenang, udah S2 dan sebagainya. Lalu kemudian pangkat jabatan, oh saya kenalannya tuh ya, itu Kapolri, saya kenalannya Kapolda dan sebagainya. Banyak orang yang ngomong gini, sama Pastor banyak yang ngomong gini, oh Bu tenang, kenalan saya Kapolri, kenalan saya Kapolda. Suatu hari dulu nih waktu kakaknya Pastor bermasalah, tante datanglah ke jemaat yang katanya dia kenalannya Kapolsek di Bogor. Lalu tante datang ke dia, pas datang dia malah bilang, aduh udah lama nih kayaknya gak main sama dia. Nah tuh, kan di situ saya ditegur Tuhan, kamu itu ngandelin Kapolda, Kapolsek, Kapolri, ntar Kapol apa lagi, ntar kamu tuh ditakol akhirnya gitu ya. Nah itu ada tuh di dalam hati saya. Dan benar gak dapet apa-apa. Saya bilang benar-benar Tuhan harus ngandalin Engkau. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Keberhasilan, diberkati, hidup dari firman Tuhan, rendah hati. Jadi kalau kalian ya gak ada perasaan, aduh hidup saya tenang-tenang aja nih. Saya punya modal nih ya. Saya punya modal seenggak-enggaknya saya cantik. Seenggak-enggaknya saya ganteng. Seenggak-enggaknya saya S1. Seenggak-enggaknya orang tua saya mapan dan sebagainya. Bertobat. Itu berarti kalian belum rendah hati. Tapi kalau kita rendah hati, kita akan katakan sama Tuhan. Tuhan, saya bisa ngalamin ini semua. Karena siapa? Karena Engkau. Tuhan, saya boleh lahir di keluarga ini. Papa mama saya mapan, papa mama saya mencintai saya. Itu karena Engkau Tuhan. Saya juga bersyukur. Coba liatin misalnya teman kalian yang sederhana dan sebagainya. Nah ini yang mesti kita benar-benar pahami dalam hidup kita. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti berhasil, dia diberkati. Hidup dari firman Tuhan rendah hati. Saya ingin kesaksian itu yang tadi di remaja, waktu saya mau berangkat ke Australia. Saya butuh uang saku itu $500 dan uang saku itu harus ada ya. Kalau kita mau keluar negeri jangan hanya kartu aja digesek, belum tentu nanti mesinnya rusak dan sebagainya. Jadi harus ada uang cash. Saya baru ada $100. Saya perlu lagi $400. Nah, di hari Senin itu saya tadinya mau nuker ke BCA. Tapi apa daya, yang konseling udah sampai jam 2. Jam 2 udah tutup falasnya. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Dia itu andalan hidup kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku melayani Engkau raja segala raja. Engkau adalah Tuhan bosku. Saya gak punya bos siapa-siapa selain Engkau Tuhan. Nah tiba-tiba jam 1:30 ada WA dari seorang ibu. Dia bilang ke saya sih gak ibu ya, dia bilangnya Cici, dia ibu muda. Dia bilang, Cici ada di mana? Saya di gereja, lagi konseling. Terus ada orang gak di rumah? Ada pembantu. Terus dia bilang, oke deh saya titip ke pembantu. Nah dia bilang nanti deh saya ke pembantu. Katanya dia gak bilang titip. Setelah saya pulang ada amplop. Di dalamnya $400 Australia yang saya perlukan. Saya ke sana itu, tiketnya itu yang termurah, makanya ngambilnya itu di tanggal itu. Kalau enggak ya mahal. Sekarang ini ke Australia tanggal 4 Oktober ini aja
ada ada temen yang ke Australia, ada jemaat kita yang mau ke Australia, itu aja biayanya 15 juta rupiah. Itu aja ke Perth, deket. Lah kalau ini di Brisbane, jadi gini muter. Nah saya ambil yang termurah 12 juta rupiah. Nah saya bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan. Tidak pernah Engkau membuat saya kekurangan. Nah di Australia itu, saya kan punya teman-teman hamba Tuhan. Saya akhirnya diperbolehkan khotbah di sana. Ternyata harusnya 3 kali khotbah jadi 6 kali. Belum di persekutuan. Dan Tuhan memberi lewat hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang saya layani. Lebih dari 12 juta rupiah. Saya bisa nabung. Dan terus saya bisa bawa oleh-oleh 1 koper besar. Itu Tuhan semua yang cukupi. Saya bilang, Tuhan saya gak punya bos siapapun di dunia ini. Bos saya adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan khawatir, Tuhan akan tolong. Kalau kita ngandelin Tuhan. Cuman emang agak deg-degan. Deg-degannya itu kayak film James Bond. Ya enggak? Kalau atau Batman. Batman kan kalah duluan ya. Selalu kalah. Tapi nanti ujungnya dia menang. Itu si Batman ya. Nah kita lihat sedikit lagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ini Samuel Morse. Siapa di sini yang dulu pernah ikut pramuka? Kan Anda Sandi Morse ya. Yang Sandi Morse titik garis itu ya. Prit-prit gitu ya. Tante itu kalau nggak salah itu huruf A ya. Prit-prit gitu. Terus pakai ada yang dibenderain semapur itu ya. Nah Samuel Morse inilah yang menciptakan. Baik Sandi Morse, baik dia telegraf. Dari telegraf lahir telepon. Dari telepon lahir barang-barang seperti HP jadul tuh. Yang gede-gede gitu ya. Sebelumnya Android. Baru sekarang adanya Android. Nah Sandi ini juga digunakan untuk apa? Dunia pelayaran, dunia penerbangan. Nah apa yang dikatakan oleh Samuel? Dia bilang begini, semua penelitian saya, semua percobaan saya gak akan mungkin terjadi kalau gak ada Tuhan Yesus. Andalan saya hanya satu-satunya, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang saya sembah. Itu sebabnya Samuel Morse di samping Isaac Newton dan sebagainya adalah ilmuwan-ilmuwan yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang hidupnya mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar jenius. Tapi benar-benar hidupnya untuk Tuhan. Lah kita yang gak jenius, kalau kita gak ngandelin Tuhan ya ambles lah. Nah kita kan mau belajar dari orang-orang ini. Tuhan mereka begitu jenius ngandelin Engkau, apalagi saya Tuhan. Kita lihat ya contoh yang nyata. Ini ada Kak Sari dan Kak Andri ya. Mereka berdua bahagia udah nikah 11 tahun. Ketika mereka pacaran mereka cerita sama saya. Mereka pacaran tuh sesudah mereka pada bekerja. Kak Andri lulusan kalau gak salah sarjana ekonomi. Kak Sari lulusan sekolah inti. Lalu dia ambil lagi di UT S1 pendidikan ya. Dan ketika mereka mau proses pacaran itu tanya sama Tuhan. Ngelibetin Tuhan semuanya. Dan gak asal-asalan. Dan gak lama-lama setelah itu mereka nikah. Supaya apa? Yaitu jadi menghindari dosa. Menghindari cobaan demi cobaan. Karena sebenarnya pacaran itu adalah berisi cobaan-cobaan untuk jatuh di dalam kedagingan. Sebenarnya pacaran itu. Nah jadi mesti benar-benar siap. Ya, jadi sekali lagi ya gereja kita enggak melarang pacaran. Tapi gereja kita menyetujui pacaran yang untuk siap nikah. Jadi secara biologis, secara rohani, secara finansial. Enggak tergantung lagi sama orang tua. Malah ya orang tua saya, orang tua yang sungguh-sungguh nih ya, yang kalau saya dengar. Jangan pacaran dulu kalau belum bisa cari duit, malu atuh. Traktir bakso uangnya uang siapa? Ya enggak, kan ke ceweknya udah jangan. Koko aja yang bayar, koko yang bayar. Ya, abang yang bayar, tenang. Sekarang pacarannya lain lagi. Yang bayar juga 50-50 kita bayar sendiri-sendiri ya. Baiklah, gak mau saya mah kalau begitu. Milih jadi suami, enak aja lu ya. Pacaran, ceweknya bayar. Malah ada cewek yang ngebayarin. Nah, aduh di mana mukanya itu anak lelaki. Gimana nanti mau jadi kepala rumah tangga, ya enggak? Jadi kudu bener-bener siap. Nah akhirnya mereka menikah
menikah bahagia ya. Dan kita lihat pelayanannya. Itu ya, Kak Andri main gitar ya, kayak Om Sandi ya, kayak Kak Sandi ya. Kak Sandi sama Ci Merlin juga tante lihat setelah bersatu. Tuhan benar-benar ini mereka loh. Saya sih merasa diberkati oleh pernikahan mereka ya. Jadi pernikahan tuh harus begitu. Yunita juga ya, Marudi ya. Ya kan ya. Ya diberkati. Kak Lois ini semua udah pada berkeluarga. Tapi nggak asal-asalan. Nah, kita semua nih di sini nih kalian yang belum berkeluarga. Makanya, oh iya aku mau ambil jalur yang bener supaya aku itu nanti rumah tangganya bahagia. Nggak ribut aja kekurangan duit dan sebagainya. Nah, lihat tuh, ini tante bukan ituin, oh si Andri sama si Sari kaya, enggak kaya. Enggak kaya menurut ukuran orang ya, tapi dicukupi. Mereka itu punya mobil, mereka udah punya 2 rumah, mereka punya tempat untuk buka sanggar. Ya, sanggar itu bukan sanggar tari kayak begitu, sanggar belajar ya. Lihat tuh, ponselnya mereka banyak, mereka memberkati orang. Oleh orang tuanya aja, tante pernah ini kan ketemu sampai orang tuanya bilang, itu mah 2 anak itu bager-bager, baik-baik katanya. Nanti orang tua yang laki diajak ke mall. Ayo mau belanja apa? Nanti giliran yang lainnya orang tua perempuan. Kan bahagia kalau begitu, ya enggak? Orang tua juga bahagia. Tuh lihat di situ Kak Sari pelayanan di sekolah minggu. Ya kita lihat lagi, itu kan pelayanan. Nah sekarang kehidupan sehari-hari, silakan diklik. Itu Kak Andri kerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Gajinya juga enggak heboh-heboh amat, tapi dia senang kerja di situ. Dia jadi contoh buat teman-teman yang muslim dan sebagainya. Lalu Kak Sari itu diberkati juga, dia bikin boneka coklat. Boneka itu dititip, ada di Total. Kalau mau beli ada tuh. Yang begini ya, promosi ini ya. Nah gini terus ada bonekanya ya, tante udah pernah beli ya. Lucu itu kreatif. Dititip sampai ke Semarang, sampai ke Kediri, sampai ke Pik. Ya dikit lagi bentar ya. Udah gitu. Lihat lagi yang sebelahnya, itu siapa? Itu adalah anak-anaknya yang di sanggar Bunda Sari. Waktu tante kunjungan sama Sari, tante terheran-heran. Selama kunjungan aja udah ada telepon masuk. Bunda Sari, anak saya mau les ya, tolong daftarin, bisanya jam segini. Gak lama kemudian, Bunda Sari anak saya mau les. Anak lesnya ada berapa? Sekitar 300 orang sekarang. Dia sewa tempat, karena udah gak ketampung 300. Silahkan di ini lagi, diklik lagi. Itu adalah guru-gurunya, walaupun ada yang berjilbab. Tapi menandakan ini Kak Sari seorang entrepreneur. Belum tentu anak S2 bisa begitu. Itu entrepreneur. Itu rumahnya siapa? Rumahnya Kak Sari, itu mamahnya. Mamanya bukan jadi satpam ya. Mamanya situ lagi bergaya, ini ya di depan rumahnya. Nah itu mamanya yang bikinin bonekanya, Kak Sarinya yang marketingnya. Nah lihat, itu udah punya rumah, ya udah punya mobil, nggak ngerepotin orang. Nah ini yang dibilang contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kesimpulannya, siapa andalan dalam hidupmu? Kalau sekarang andalannya masih orang tua, andalannya uang tabungan, andalannya bos kamu di tempat kerja, sekarang bertobat. Tuhan, aku percaya semua ini karena Engkau. Semua ini aku boleh bekerja, aku boleh punya pasangannya dia, aku boleh begini, aku boleh begitu karena Engkau Tuhan. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu itu. Satu-satunya yang kuandalkan, ya. Nyanyikan dengan sepenuh hati dari hati kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yes. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya. Satu
mainkan lagu ini dengan lembut. Sementara semua mata tertutup. Hari ini saya ingin bilang, ada beberapa di antara kalian yang mengandalkan pikiran sendiri. Mungkin karena merasa keluarga sunnah mapan dan sebagainya. Kalian berpikir hanya secara manusia. Kalian berpikir bukan dari firman Tuhan. Hari ini Tuhan inginkan bertobat. Nggak ada rivalnya Tuhan di dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Dia. Nggak ada. Satu-satunya hanya Tuhan yang kita andalkan. Yang kedua, kalau ada di sini juga yang masih sering main-main dengan kuasa gelap. Mungkin secara modern, mungkin orang pinter tempat kalian bertanya, mungkin ramalan kartu dan sebagainya. Hari ini Tuhan bilang, aku muak, aku akan muntahkan orang-orang yang berzina secara rohani. Baik halus maupun benar-beneran. Coba kalian lihat, hidup kalian gak akan diberkati. Kalian akan diberhentikan dari pekerjaan, kalian akan berpindah kerja satu dengan kepada tempat-tempat, terus pindah, dan gak ada kenaikan karir dan sebagainya. Hari ini bertobat, karena Roh Kudus berbicara demikian di dalam hati saya. Mari, andalkan hanya satu-satunya Tuhan. Kita percaya bukan hanya sekedar di mulut, di bibir. Tapi benar-benar Tuhan, jadikan aku orang yang mengandalkan Engkau. Jadikan aku orang yang gak berjalan dengan hikmat sendiri. Tapi benar-benar dari kuasa firman-Mu Tuhan. Mari setiap engkau yang mempunyai komitmen mengandalkan Tuhan. Saya gak ngajarin fanatik. Saya ngajarin kebenaran dari firman Tuhan. Kalian boleh tumpangkan tangan kiri di dada kalian. Sementara tangan kanan diangkat. Ya Yesus, ya Tuhan. Mari masing-masing berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Buat rekomitmen dengan Tuhan. Untuk hanya mengandalkan Tuhan semata-mata. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berbicara. Engkau berbicara menembus setiap hati kami Tuhan. Yesus, ampuni kesalahan kami. Kami sering bandel. Kami sering Tuhan dengan kemauan kami sendiri. Padahal kami tahu itu gak benar. Itu akan mentok. Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Engkau berbicara secara pribadi Tuhan. Hamba gak tahu apa urusan yang terdalam denganmu Tuhan. Namun Engkau mampu berbicara saat ini. Dalam setiap hati nurani kami masing-masing. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya juga gak mau melihat kalian. Saya tutup mata. Saya benar-benar berserah sama Tuhan. Tuhan tolong firman-Mu yang sederhana ini. Biar mengubah hidup kami Tuhan. Kami mau andelin Engkau Tuhan. Firman-Mu selesai berbicara. Biar kuasa Roh Kudus yang memeteraikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami udah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, kita boleh kasih tepuk tangan untuk Pastor Mimi. Terima kasih Pastor Mimi udah bagi berkat. Oh boleh duduk lagi teman-teman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan, diberkati ya. Mari kita belajar untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, kayaknya aku mau nyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali datang atau kedua kali datang. Boleh angkat tangannya, mungkin kita mau kenalan. Kayaknya ada beberapa orang sih yang aku lihat baru pertama datang ya. Halo, ada lagi yang di tengah. Halo, selamat datang. Ya, ada yang di tengah juga. Nanti setelah ibadah jangan kemana-mana dulu ya. Tapi kita mau nyambut untuk teman yang baru pertama datang. Kak Bimo yang baju kotak-kotak juga. Depan-depan. Ya, oke. Nanti jangan kemana-mana dulu, pas pulang kita mau nyambut teman-teman. Jadi kita mau ramah tamah terlebih dahulu. Oke, kita sekarang mau memberikan persembahan. Siap memberi persembahan? Siap-siap, kita mau memberi dengan sukacita. Kita sambut dengan tepuk tangan sama-sama. Oke, sambil boleh dipersiapkan persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia di bangku masing-masing. Ada di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
Oke, kita nanti persembahannya boleh dimasukkan dalam amplop dan bisa diberikan di depan di kotak persembahan setelah ibadah. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan kami ini Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat dan dapat membangun gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Buat persembahan teman-teman, dan kita juga bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Mimi, sangat memberkati kita semua ya. Mari kita andalkan Tuhan. Dan teman-teman yang sudah datang di minggu ini, kita undang lagi untuk datang di minggu depan di jam 13.31, dan undang juga teman-teman yang lain juga. Nah ini ada dari Bali ini kelihatannya ya, pembicara minggu depan. Nah jadi undang teman-temannya, ajak teman-temannya juga 13.31 di kebaktian youth. Nah kita akan dilayani oleh Kak Denny, dan juga teman-teman mari kita ikutan kesan. Nah udah banyak ya kesan yang secara onsite juga, secara offline, dan yang teman-teman yang online dan juga hybrid juga, mari kita ikutan join. Karena di sini juga kita nanti saling mengingatkan, kita saling mendoakan, kita saling memperhatikan, kita saling mensupport. Dan juga ada doa Teens Youth yang doanya itu secara online lewat line dan bisa dilakukan di hari Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan teman-teman di sini mari kita ikut sama-sama, di sini kita satu hati gitu berdoa bersama-sama. Jadi teman-teman yang belum pernah juga nggak apa-apa ikutan, karena di sini kita sama-sama berdoa ya gitu. Dan kita juga masih ada Alpha. Nah Alpha ini untuk teman-teman yang mungkin di sini belum pernah ikutan cell group, atau bahkan punya teman di luar sana yang belum pernah ikutan cell group dan belum kenal Tuhan, ini boleh banget diajak. Alpha ini adalah kursus kehidupan yang ditinjau dari sudut pandang kekristenan. Nah seperti apa? Ini nanti kita fun acaranya, kita ada makannya, ada diskusinya, ada nontonnya juga. Jadi ajak teman-temannya. Ada yang sudah bekerja itu bisa ikutan Alpha setiap hari Sabtu jam 11 siang, bisa menghubungi Kak Merlin ya. Kalau yang masih mahasiswa itu hari Sabtu juga jam 1 siang, nanti bisa menghubungi ke saya atau ke sekretariat, ke Kak Eva. Nanti teman-teman kita ikut Alpha ini, dan sama-sama mari kita juga akan lihat ada satu video dari Alpha. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ivon, gimana Von? Udah sampai rumah? Halo Kak, ini baru nyampe nih. Syukurlah kamu sampai rumah, tadi aku udah takut kamu kehujanan. Gimana Von tadi di Alpha? Wah seru banget loh Kak, aku nggak nyangka loh. Oh, syukurlah kalau kamu senang. Von, bagian mana yang kamu paling tertarik di Alpha Von? Nah, di Alpha ini aku ngerasa seru banget loh Kak. Nggak nyangka perkumpulan kayak gini malah di luar ekspektasi aku loh Kak. Di sini aku makan-makan sama teman-teman, makanannya juga enak, aku seneng banget. Terus tadi ketemu banyak orang dan seneng banget ya, mereka tuh ramah, mereka baik banget sama aku. Terus tadi lihat videonya bagus banget. Banyak hal yang aku baru tahu loh Kak dari video itu.
Dan itu sangat bermakna banget buat aku. Dari teman-teman juga diskusinya bagus-bagus. Dan aku ngerasa, wah luar biasa banget sih, acara kayak gini seru banget. Oke Fon, kalau gitu minggu depan kamu ikut lagi ya. Dan kamu ikut sampai selesai. Kalau selesai, kamu dapat sertifikat loh Fon. Ya pasti Kak, nanti aku juga mau ajak teman-teman aku deh buat ikut Alpha ini. Ya saudara-saudari, setelah kita mendengar percakapan telepon tadi, mari kita tetap bersemangat dalam menjangkau jiwa, mengajak oikos-oikos kita untuk ikut Alpha seperti DNA gereja kita, yaitu menjangkau dan memuridkan. Di Alpha kali ini, Bapak Ibu, kita sudah onsite sehingga diskusi dan suasananya pasti akan memberkati kita. Mari kita mengundang setiap oikos kita. Sampai jumpa di Alpha angkatan ini. Semangat-semangat, sukacita, sukacita. Jadi silakan perkenalkan diri kamu. Halo, nama aku Jeremia Denso dan saat ini aku berumur 15 tahun. Nah, gerejaku di Sitri Manahan di Solo. Dulu menurutku tuh penginjilan tuh hanyalah kayak sekedar khotbah gitu, tapi ya ternyata penginjilan itu tentang menjangkau orang-orang yang bahkan nggak kenal sama Tuhan. Jika ada Alpha dijalankan di gerejaku, ya aku melihat semakin banyak orang yang mengetahui tentang Yesus dan ya hidup menjadi Kristen yang sejati, dan buat aku sih itulah penginjilan. Karena teman-teman aku banyak ya, dan karakternya mereka kan beda-beda macam-macam, jadi aku sih nyesuaiin aja sama mereka. Ada yang aku ajakin langsung aja ya, aku langsung bilang, ayo kita ikut Alpha, kita belajar bareng tentang basic Christianity. Mereka mungkin ada yang nanya kan, Alpha itu apa? Aku jawab, makanya ikut dulu, nanti kan bisa ngerti. Nah, tapi ya karena nggak semua teman dekat, jadi buat teman-teman tertentu itu, aku biasanya ngajakin mereka mungkin main dulu, mungkin harus bangun relasi dulu, main bareng, nongkrong, ataupun ya sepedaan gitu bisa. Apalagi pas pandemi dulu kan, rutin sepedaan. Dan disitulah baru aku ajak Alpha dan ada yang mau, dan bahkan sekarang join menjadi jemaat gereja kami. Dan sebelum aku ngajak mereka juga, aku mendoakan mereka dulu, dan di situ juga aku belajar untuk mendoakan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dilepaskan kepada kami sebagai berkat untuk memberikan penguatan kepada iman kami. Oke ya, anak tadi itu anaknya Pak Denso ya. Pak Denso itu temannya Pastor ya. Nanti kami akan bertemu dengan Niki Gambel di Kuala Lumpur ya. Jadi itu keren banget ya. Jadi pendeta-pendeta se-Asia Pasifik itu akan berkumpul ya. Dan saya benar-benar mendapat satu kesempatan yang baik. Tolong doakan ya supaya November nggak ada halangan ya. Itu benar-benar kalau tadi anaknya Pak Denso aja bisa membawa teman-temannya, kita juga pasti bisa ya. Tadi keren banget. Saya senang lihat anak itu ya. Kan untuk membawa orang tuh nggak harus jadi tua, jadi kolot ya. Ternyata malah keren begitu ya. Dan hidupnya tuh saya pikir itu bermakna ya. Itu paling bermakna ya. Oke ya. Ada pengumuman lagi Kak Bimo? Nggak ada. Udah beres semuanya ya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh semakin mengerti pusat hidup kami hanyalah Engkau di dunia ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Sebab semua di dunia ini fana. Semua suatu hari akan kembali kepadamu.
Bahkan Engkau telah menebus hidup kami. Kami telah dijamin mempunyai suatu tempat yang terbaik di alam kekekalan. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu hidup yang hanya satu kali ini Tuhan. Kami mau andalkan Engkau dalam setiap segi hidup kami. Bukan hanya di pelayanan, tapi dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, masa depan kami, untuk pasangan hidup kami kelak. Kami benar-benar mau mengandalkan Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Baik kuliahnya dibuat berhasil Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan Engkau akan berikan tepat waktu. Demikian juga yang bekerja diberi prestasi, keberhasilan pada setiap apa yang dikerjakan. Menjadi kesayangan bagi bosnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan yang melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, mungkin di tempat ini segera mengosongkan tempat ini karena